Oke, halo semuanya. Jadi gini, tujuan kita kali ini tuh simple banget. Kita mau coba merangkum semua tips-tips keuangan yang seliweran di internet jadi satu rencana investasi yang jelas dan yang paling penting bisa langsung dipraktekkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng strateginya, langkah demi langkah, buat memulai perjalanan investasi kamu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Bingung mau mulai investasi dari mana? Kayaknya banyak banget pilihannya, informasinya seabrek, yang ada malah jadi pusing sendiri, dan akhirnya ya udah nggak ngapa-ngapain karena takut salah. Nah, perasaan ini tuh wajar banget kok, dan ini adalah rintangan pertama yang harus kita lompati. Oke, ayo kita mulai. Daripada kita terjebak dalam kebingungan, materi yang kita bedah kali ini tuh ngasih titik awal yang jelas dan praktis banget. Intinya adalah gimana kita bisa ngambil langkah pertama yang terukur, jadi kita nggak perlu langsung pinter semua hal dalam semalam. Nah, ini dia angka kuncinya, $1.000. Menurut sumber yang kita ulas, ini adalah jumlah awal yang pas banget dan gampang dikelola buat mulai. Angka ini tuh bukan buat bikin kita ngeri ya, tapi sebagai langkah pertama yang konkret untuk membangun portofolio. Nah, ini dia nih pembagiannya. Sumbernya merekomendasikan alokasi yang spesifik untuk $1.000 pertama kamu. Bisa dilihat kan, porsi terbesarnya itu buat fondasi yang kokoh. Terus ada porsi yang lebih kecil buat pertumbuhan dan beberapa pilihan pribadi. Yuk kita kupas satu-satu artinya apa. Oke, sekarang kita lihat yuk, apa sih maksud dari tiap potongan kue tadi? Ini bukan asal bagi-bagi angka loh, ada logikanya di balik setiap alokasi, yang dirancang khusus untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan potensi pertumbuhan. Oke, ini dia rinciannya. Pertama, yang paling gede, $500 itu buat fondasi di ETF S&P 500. Artinya, kamu punya sebagian kecil dari 500 perusahaan terbesar di Amerika. Keren kan? Kedua, $200 buat nambahin pertumbuhan, masuk ke ETF teknologi. Ketiga, $150, ini seru nih, buat kamu pilih sendiri saham dari perusahaan besar yang kamu percaya. Dan yang terakhir, $150 dalam bentuk tunai, buat jaga-jaga atau kalau ada peluang bagus. Jadi intinya tuh gini, kamu dapat keamanan dari diversifikasi, artinya risikonya disebar ke ratusan perusahaan lewat ETF, tapi di saat yang sama, kamu juga punya sedikit ruang buat bertaruh pada saham-saham individu dari perusahaan raksasa yang kamu yakini. Ini kombinasi antara main aman sama pilihan pribadi kita. Nah, terus gimana cara bangunnya? Instrumen utama atau bisa dibilang mesinnya portofolio ini adalah ETF. Ngerti apa itu ETF? Jadi kunci supaya kamu bisa ngejalanin rencana ini dengan lebih percaya diri. Gampangnya gini deh, bayangin kamu ke pasar buah, tapi bukannya beli satu apel, kamu langsung beli satu keranjang isinya macam-macam buah. Nah, itulah ETF. Dengan satu kali beli, kamu langsung punya potongan kecil dari banyak perusahaan sekaligus. Ini cara paling gampang dan efisien buat diversifikasi. Nah, dari sumber yang kita ulas, ada beberapa contoh ETF yang sering disebut. Anggap aja ini kayak balok-balok Lego buat ngebangun portofolio kamu. Ada balok buat pasar secara umum kayak S&P 500, ada balok khusus buat sektor teknologi, ada balok buat diversifikasi total ke seluruh pasar, bahkan ada juga balok buat perusahaan-perusahaan yang rajin bagi-bagi keuntungan. Kamu bisa pilih dan susun balok-balok ini sesuai strategi kamu. Oke, kita udah tahu nih cara mulainya. Tapi gimana caranya dari $1.000 pertama bisa nyampe ke tujuan yang lebih gede, misalnya $100.000? Mari kita lihat apa kata sumbernya tentang perjalanan jangka panjang ini. Nah, ini dia target besarnya, $100.000. Ini angka yang benar-benar bisa mengubah banyak hal. Dan ini bukan cuma angan-angan loh. Si pembuat konten sumbernya berhasil mencapai angka ini di usia 30 tahun dengan strategi yang mirip-mirip. Ini bukan lagi soal mulai, tapi soal membangun momentum kekayaan secara serius. Nah, mungkin kamu mikir, oh berarti kuncinya milih ETF atau saham yang paling jago ya? Banyak banget yang mikir gitu. Tapi, apa benar itu yang paling penting? Tunggu dulu, jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu kira. Disinilah kita sampai ke bagian paling penting, inti dari semuanya. Rahasianya ternyata bukan soal strategi yang ribet atau pilihan investasi yang canggih, tapi justru sesuatu yang jauh lebih simpel, yang sering banget kita lupakan. Ini dia ide paling kuat dari semua pembahasan kita. Dan ini dia kutipannya. Ini kuncinya. Artinya apa? Gini, di awal-awal perjalanan investasi kamu, jumlah uang yang rutin kamu tabung dan masukin ke investasi itu jauh lebih nendang efeknya ke pertumbuhan portofolio kamu dibandingin keuntungan pasar 8% atau 10% setahun. Dan angka ini nunjukin seberapa pentingnya poin tadi. Si pembuat kontennya cerita kalau dia itu nabung sekitar $12.000 sampai $15.000 setiap tahun buat diinvestasiin. Jumlah inilah yang jadi bensin utama yang bikin perjalanannya ke $100.000 jadi lebih cepat.
Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, rahasia buat sampai ke $100.000 itu, ternyata bukan soal jadi investor yang super jenius, tapi jadi penabung yang super disiplin. Kontribusi rutin kamu itulah mesin utamanya. Investasi yang cerdas itu cuma cara biar tabungan kamu bisa kerja lebih keras lagi buat kamu. Nah, rencananya udah jelas banget kan? Simple dan bisa diikuti. Hambatan terbesarnya itu bukan karena rumit, tapi cuma soal memulai. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah tahu semua ini, apa satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil?